Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di series video administrasi sistem jaringan. Hari ini kita akan membahas tentang administrasi sistem jaringan di bagian database server. Nah, untuk video hari ini sebenarnya agak beda. Jadi di sini saya akan menjelaskan langsung juga tentang injeksi web ya. Karena kalau yang pada saat playlist video yang web server itu kan kita bikin halaman webnya dari HTML, which is itu kita mengoding sendiri. Nah, sekarang saya akan mengajarin gimana caranya kita melakukan injeksi web dari WordPress yang sudah kita install, seperti itu. Jadi tampilannya akan bagus. Baik. Tapi untuk yang pertama kita akan bahas tentang dulu database server ya. Nah, untuk melakukan injeksi web, kita memerlukan 3 hal ini. Yang pertama, FTP kalian pastikan udah siap. Lalu yang kedua, kalian sudah mendownload file WordPress, itu ada di wordpress.org, nanti akan saya tunjukkan. Lalu yang ketiga, kalian download PHP MyAdmin 4.95. Oke, sekarang kita cek dulu FTP kita sudah bisa apa enggak. Ini udah bisa ya, udah jalan. FTP kita udah siap. Oke, sekarang kita download dulu. Nah, pertama kita download WordPress. Gini, kalian lihat ada download WordPress ya. Ini kalian klik yang paling atas. Oh sorry, ini saya stop dulu ya, biasanya internetnya akan terganggu. Ini saya reload lagi. Nah, ada download WordPress 551, ini saya download. Oke, nanti dia otomatis ke download. Filenya 13,4 MB. Oke, yang kedua adalah download PHP MyAdmin versi 4.9.5. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan file PHP MyAdmin versi yang lain gitu. Cuman saya menggunakan versi ini, takutnya yang paling baru itu ada bug. Ini saya download, tinggal klik aja ya. PHP MyAdmin 495 all language.zip. Filenya 10,6 MB. Saya download. Oke. Kalau misalnya kalian masuk ke file PHP home PHP MyAdmin itu ada versi 503 yang terbaru. Ya. Versi 503. Cuman saya nggak pakai 503. Oke, ini sudah selesai. Saya coba cek di download. Oke, ini ya sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Di download. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk lebih enaknya, jadi file ini kalian cut, lalu kalian pindah ke satu folder. Misalnya saya bikin folder ASJ di dokumen. Nah, filenya kalian pindah sini. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita drag and drop upload download dari WinSCP, jadi kita tinggal arahin ke folder ini aja untuk bagian lokal disk kita. Seperti itu ya di WinSCP-nya. Baik, ini sudah ready, WinSCP juga udah ready. Ini tadi saya putus, saya coba connect lagi. Saya cek IP-nya 150, oke dapat. Saya masuk lagi. Ya, saya Oke, clear. Lalu saya cek WinSCP FTP-nya. Oh, sudah ya. Cancel dulu, saya close aja deh. Saya coba masukin lagi FTP tadi 6622. Oke, berhasil ya, FTP udah selesai. Dan berarti artinya ini tiga-tiganya syaratnya udah terpenuhi. Baik. Nah, untuk database ya mungkin kalian udah sangat sering ya mendengar kata database itu apa. Pokoknya intinya database itu adalah kumpulan data, di mana data itu dikumpulkan dalam bentuk tabel ya, dan tabel itu di tabel itu akan banyak data, dan tabel dari susunan tabel itu adalah database. Lalu
database ya kita melakukan store dan retrieve gitu. Store kita menaruh data, kalau retrieve itu kita mengambil data. Lalu database server ini langkahnya lumayan panjang, ya panjang lah seperti itu. Untuk aplikasi yang harus kita install ada banyak juga. Pertama kita install PHP 7.3 dengan nama paketnya PHP 7.3 dengan PHP 7.3 min MySQL. Lalu kita juga harus menginstal extension yaitu PHP, PHP min JSON dan lain-lain sampai PHP min MySQL. Lalu kita juga harus menginstal MariaDB server gitu ya. Kalau ini nanti aja sambil jelasin. Baik, kita coba langsung saja mulai. Pertama kita install dulu apt install PHP 7.3 PHP 7.3 dan PHP 7.3 min MySQL 19 MB. Kita lihat. Oke, berhasil tanpa ada error. Selanjutnya kita install extensionnya. apt install php min MySQL. Selanjutnya saya nggak hafal. PHP JSON, PHP MBString, PHP min JSON, PHP min MBString. Selanjutnya zip, PHP zip, PHP GD, PHP XML, PHP curl, PHP zip, PHP GD, PHP apa tadi? XML dan PHP curl. Ini ya. PHP, PHP MySQL, PHP min JSON, PHP min MBString, PHP min zip, PHP min GD, PHP min XML dan PHP min curl. 9 MB. Yes. Oke. Kita disuruh masukin CD3. Baik. CD3 kita masukin. Oke. Yes, kita cek lagi. Connect. Enter. Masih terekam nggak ya? Sih. Oh, masih lanjut ya? Oke, masih lanjut. Saya kira tadi close. Sorry. Kita lanjut ya, CD2 sekarang. CD2 kita masukin, CD2. CD2 kita browse, CD2. Cek lagi. Sorry, bukan di sini. Di sini. Enter. Oke, berhasil ya. Cara untuk mengetesnya tinggal kalian pakai komen. Saya clear dulu deh. Pakai komen yang tadi juga. Ini ya, tidak ada masalah ya. Sekarang saya coba yang atasnya tadi. Ini juga tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita install MariaDB. apt install MariaDB min server 170 MB. Sekarang kita masukkan CD1. Ini saya harap kalian sudah nggak bingung lagi gimana caranya gonta-ganti CD, karena dari series pertama pun sudah saya jelaskan bagaimana caranya. Oke, ini harus di connect lagi. Tinggal di enter. Oke,
proses instalasi lumayan banyak dan panjang. Oke, selesai ya. Oke, langkah pertama selesai untuk instalasi, segala macam install sudah kita lakukan. Selanjutnya, kita melakukan secure install MariaDB dengan komen mysql _secure _installation. Ya, enter current password karena nggak ada, dan ini adalah pertama kalinya kita melakukan config, jadi ini kita enter aja langsung. Oke, set root password, yes. Kita masukkan password root untuk MySQL kita ya. Sekali lagi, ini adalah password root untuk MySQL kita. 1-5 samakan aja karena untuk belajar. Oke, remove anonymous user, yes. Disallow root login, yes. Login lagi, login. Remove test database, yes. Ini yesin aja semuanya. Reload privilege tables, yes. Thanks for using MariaDB. Selesai. Oke. Sekarang langkah kedua sudah selesai, yaitu melakukan secure install. Langkah ketiga adalah kita membuat database dan membuat user. Dan mengganti konfigurasi root. Oke ya. Jadi ada 3 nih. Ada 3 step yang kita lakukan di langkah ketiga. Yang pertama, kita bikin database untuk WordPress. Yang kedua, kita membuat user. Yang ketiga, kita mengubah konfigurasi root supaya nanti root bisa digunakan pada saat login PHP MyAdmin. Oke, cara masuk ke konsol MySQL adalah MySQL spasi -u. -u itu artinya user. User, kita mau pakai user yang mana seperti itu. Root, kita pakai user root. -p. -p artinya password. Nah, ini adalah password root MySQL yang tadi sebelumnya itu sudah kita input 1-5. Oke, konsolnya udah berubah ya, kalau kalian lihat jadi MariaDB. Nah, untuk membuat database, komennya adalah create database spasi nama databasenya. Saya mau bikin nama databasenya WordPress misalnya. Titik koma, enter. Kalau misalnya ada notif atau ada balasan query oke, berarti sintaks kalian itu betul. Oke, langkah kedua adalah kita membuat user. User di sini saya coba buat 2, yaitu nama saya Valerian dan user TKJ misalnya ya. Atau user WordPress deh, user WordPress aja. Create user. Nah, tanda kutip Valerian, tanda kutip add, tanda kutip lagi localhost. Nah, ini kalian perhatikan tanda kutipnya identified by, ini passwordnya. Oke ya. Jadi create user Valerian at localhost, Valerian dan localhostnya di-update sama tanda kutip identified by 1-5. 1-5 ini adalah passwordnya. Enter. Query oke, berarti tidak ada masalah. Valerian udah. Sekarang user WordPress. Create user WordPress at localhost. Identified by 1-5. Sama deh. Enter. Query oke juga. Sekarang kita lihat database-nya berhasil kebentuk apa enggak. Tadi kan kita udah bikin database WordPress tuh. Komennya adalah show databases. Ada S-nya di belakang. Titik koma. Tuh ya, sudah ada WordPress tuh paling bawah. Oke. User sudah, database sudah. Sekarang kita memberikan privilege user mana yang dapat mengakses database mana, seperti itu. Misalnya nih, kalau dalam yang saya skenarioin, saya mau Valerian itu bisa mengakses semua database, dan saya mau user Valerian ini untuk mengakses semua database, dan user WordPress itu cuma bisa mengakses database WordPress aja. Nah, menggunakan komen grant all privilege on nama databasenya. Karena tadi Valerian itu bisa
mengakses semua database, jadi pakai bintang titik bintang. Lalu to, nah usernya siapa? Valerian @localhost. Tinggal kalian enter, query oke, berhasil. Nah, lalu untuk yang WordPress ini tinggal kalian ganti bintang titik bintangnya menjadi wordpress.sql, yang mana wordpress.sql ini adalah nama databasenya. Nah, ini diganti menjadi WordPress, nama usernya. Jadi user WordPress cuma bisa mengakses database WordPress saja. Bentar. Sudah, selanjutnya kita flush privilege. Bentar. Berhasil. Oke. Step kedua sudah untuk bikin user dan ngasih privilege. Lalu step ketiga adalah mengganti konfigurasi root. Caranya adalah alter user root @localhost identified via MySQL native password. Nah, enter, query oke. Selanjutnya kita alter user lagi, kita ganti password rootnya identified by, kita ubah 1-5. Oke, selesai ya. Bikin user sudah, bikin database sudah, ngasih akses user juga sudah, lalu mengganti config root juga sudah. Kita sudah melakukan semuanya, tinggal kita quit. Oke, selesai ya. Oke, langkah ketiga sudah, yaitu melakukan config atau membuat database dan user di MySQL. Selanjutnya, kita membuat file Apache atau file konfigurasi Apache biar PHP My Admin ini bisa kita akses melalui website. Oke. Langkahnya adalah cd, kita masuk dulu ke folder Apache Sites Available. Apache 2. Ntar deh saya clear dulu. Saya masuk ke cd etc Apache 2 Sites Available. Enter. Lalu saya ls. Nah, ini kan udah ada yang settingan sebelumnya. Ini saya copy dari 000 default.conf menjadi phpmyadmin.conf. Tuh ya, selanjutnya kita nano phpmyadmin.conf. Oke. Nah, di sini saya mau pakai port 9000, lalu server adminnya biarkan. Nah, di sininya saya ganti menjadi www.phpmyadmin. Ya, jadi nanti saya akan naruh hasil downloadan phpmyadmin tadi yang versi 495 tadi. Nanti saya ekstrak, hasil ekstraknya saya taruh di folder phpmyadmin, yang mana folder ini belum kita buat. Oke, selanjutnya ada tambahan settingan, yaitu yang ini tadi. Nah, yang ini tadi ini kita tambahkan di phpmyadmin.conf, cuman /opt/phpmyadmin ini kita ganti sesuai dengan folder kita. Nah, kalau saya kan di /var/www, berarti ini tinggal directory /var/www/phpmyadmin. Ini ditutup ya. Tadi options, indexes, follow, sim, links kalau tidak salah. Options, indexes, follow, sim, links ya. Enter, ini pakai tab, lalu allow override none, allow override none, lalu require all granted, lalu kita tutup pakai directory lagi gitu ya. Tinggal kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita bikin dulu foldernya di cd /var/www. Lalu kita bikin folder, saya clear dulu. Kita bikin folder phpmyadmin. Lalu kita bikin full access karena kita mau upload file ke situ, phpmyadmin. Oke ya, sudah. Selanjutnya kita enable auto insight
php my admin. Tadi kan kita bikin file konfigurasi Apache, jadi harus kita enablekan filenya supaya bisa diakses php. Nah, pada saat saya a to end site itu command not found. Nah, caranya adalah kalian tinggal tambahkan usr sbin /usr/sbin a to end site php myadmin.conf ini ya. Lalu kita reload /etc/init.d/apache apache 2 reload. Habis itu kita restart. Oke, selesai. Sekarang kita coba akses di sini. Kita akses pakai incognito. Kita coba akses IP server /2 9000. Oh sorry, ada satu lagi yang lupa, yaitu kita edit file portnya ada di cd/etc/apache 2. Nah, kita ls dulu. Di situ ada file ports.conf. Ini kita edit nanoports.conf. Nah, di sini kita tambahkan port 9000. Gitu ya. Port 9000 karena tadi php my adminnya kita arahkan ke port 9000. Lalu ini kita restart. Oke, sekarang kita coba akses di sini. Aksesnya ke IP server ya. /2 9000. Kita coba lihat. Nah, kalau misalnya kalian sekarang itu filenya masih kosongan. Kenapa? Karena kita belum melakukan upload file hasil ekstrak tadi ke folder var www php my admin. Nah, jadi kita balik lagi ke Windows, ke folder ASJ tadi. Ini kita ekstrak. Yang pertama php my admin kita ekstrak. Oke. Nah, lalu masuk ke folder hasil ekstraknya. Lalu balik ke WinSCP. Kita arahkan ke ASJ. Nah, jadi file ini total ada 112. Cara menguploadnya, yang pertama kalian bisa klik langsung drag and drop seperti itu, atau kalian bisa klik kanan upload. Oke. Nah, ini tinggal di-upload. Jadi inilah fungsi FTP server yang video sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, di sini lumayan lama. Oke, sudah ya. Tadi 112, di servernya juga 112, artinya tidak ada file yang ketinggalan. Nah, sekarang coba kita reload. Nah, inilah tampilan php my admin yang saya maksud. Kenapa kita harus menginstal ini? Karena sebenarnya kalian bisa melakukan manajemen database itu melalui tadi MySQL, min-u, root, min-p. Kalian sebenarnya bisa lewat sini. Cuman kan kalian repot ya kalau misalnya mau bikin database, kalian harus masukin sintaks bikin database kayak gimana. Kalau misalnya kalian mau bikin user, kalian harus masukin sintaks bikin user bagaimana. Nah, di mana-mana yang lebih enak ya versi user interface-nya gitu, yaitu versi yang ada gambar dan bisa kita klik sana sini, yaitu namanya php my admin. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita masuk root terus 1 sampai 5 ya sama aja gitu, dan ini adalah tampilan MySQL versi user interface-nya atau biasa disebut php my admin. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih di sebelah kiri itu ada database WordPress ya. Nah, ini adalah database yang sudah kita buat tadi. Jadi sebenarnya nyambung. Oke ya. Nah, sekarang kita coba membandingkan apa sih tadi bedanya user WordPress sama user Valerian. Saya coba masuk ke user Valerian dulu. Yang mana ini adalah tadi saya kasih semua akses ke semua database. Tadi password 1 sampai 5. Oke ya. Nah, kalau misalnya Valerian, saya bisa mengakses semua database yang ada nanti di sini. Karena tadi ini cuma satu, jadi ya WordPress, lalu ada performance lalu ada MySQL, lalu ada information schema. Lalu kita juga bisa membuat database di sini. Nah, create database, tinggal masukin database-nya lalu create. Di WordPress juga kita bisa bikin tabelnya. Tabelnya mau apa, tinggal kita create gitu ya. Jadi intinya kita bisa ngapa-ngapain aja kalau menggunakan user Valerian atau root. Root itu yang pasti memang sudah disetting semua bisa. Nah, sekarang kita coba pakai akun atau user WordPress ya. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah kita cuma bisa mengakses database WordPress aja nih. Kita bisa
kita cuma bisa mengakses database WordPress. Bentar, lagi loading. Nah, tapi kita tetap bisa membuat table di database WordPress, cuma kita tidak bisa membuat database lain. Jadi itu dia bedanya. Jadi hak aksesnya dibatasin. Beda sama Valerian atau Root tadi. Gitu ya. Jadi ini pentingnya WordPress. Karena kerja kita akan lebih cepat kalau misalnya menggunakan ini dibandingkan di sini. Saya tutup aja. Oke. Untuk WordPress, untuk database server sebenarnya sudah sampai sini. Kalau yang saya terangkan ini adalah salah satu cara untuk melakukan instalasi database server. Mungkin kalian punya referensi lain di internet gitu ya, cara yang lebih mudah dan lebih simple. Ya kalian boleh saja sharing di kolom komentar di bawah. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke injeksi file WordPress. Oke, sekarang kita masuk ke injeksi file WordPress itu seperti apa. Oke, yang pertama kita balik lagi ke folder ASJ. Ini. Nah, ini tadi yang PHP My Admin sudah diekstrak. Sekarang kita ekstrak yang WordPress, ekstrak here. Oke, udah selesai ya. Sekarang kita balik lagi ke WinSCP. Nah, saya punya 3 website ya rasanya. Saya punya 3 website, yaitu valerian.net. Ini isinya. Lalu terlarang rasanya. Suka-suka apa terlarang ya? Oh, terlarang.org. Ya. Lalu berita.com. Nih. Nah, saya mau ganti tampilan di berita.com ini menjadi WordPress. Berarti yang harus saya lakukan adalah saya akan masuk dulu ke cd/var/www. Lalu saya masuk ke folder berita. Kalau saya ls, ini adalah file index.html-nya, yang mana itu yang ini. Ya, jadi ini saya hapus rm-rf index.html. Saya clear dulu. Nah, lalu di WinSCP saya balik lagi ke WinSCP. Saya masuk berita tadi ya. Saya masuk berita, terus folder yang WordPress. Ini tadi hasil ekstraknya. Ini hasil ekstraknya, tinggal saya upload aja ke folder berita. Ingat ya, uploadnya jangan sampai salah. Kalian harus nentuin dulu yang pertama. Kalian mau kasih desain WordPress ini ke web yang mana. Tentukan itu dulu, baru nanti kalian buka folder di var www-nya. Terus ini kalian upload. Tadi saya sudah nyoba yang versi klik kanan upload ya, sekarang saya coba klik and drag and drop. Seperti itu. Ada 19 file, nanti harusnya di server juga harusnya ada 19. Oke ya, kita coba. Sedang proses, ini saya percepat aja. Oke, sudah selesai untuk proses uploadnya. Ada 19 dan di server juga ada 19, jadi tidak ada masalah. Nah, sekarang kita coba reload ya yang berita. Oke, sekarang kita katanya disuruh mengganti file wp-config-nya ini, kita ganti menjadi wp-config.php. Lalu kita ganti database name, database username, dan database host password-nya. Kalau host ini nggak usah. Jadi kita ganti ini. Oke, sekarang kita masuk lagi ke sini, ke SSH-nya, kita ls dulu ya. Tadi kan katanya kita ganti wp-config sampelnya menjadi wp-config.php. Caranya ya tinggal kita copy wp_config min sample menjadi .php, jangan lupa, menjadi wp-config.php. Enter. Kita ls lagi, kita lihat filenya ada ya, wp-min-config.php. Selanjutnya kita nano wp-min-config.php. Oke, tadi katanya yang harus diganti adalah database name, database user, dan database password. Kalau database host biarin aja. Jadi kita ganti cuma 3 itu ya, database name. Database name-nya tadi kita bikinnya WordPress ya. Ini sesuai sama nama database yang udah kalian buat. Kalau misalnya kalian buatnya nama database-nya nama kalian, berarti isi aja sih nama kalian. DB usernya kita pakai Valerian yang full access.
Tadi passwordnya 1 sampai 5. Oke, selanjutnya untuk localhost biarkan saja, charset biarkan saja. Udah, sip, kita simpan. Sekarang kita balik lagi sini, kita refresh. Installing now. Oke. Kita sudah masuk ke proses instalasinya. Site title ini, nama websitenya, kalau tadi saya berita misalnya portal berita. Terus username-nya, nah username-nya samakan sama file atau nama username yang tadi kalian edit di wp min config-nya. Tadi saya Valerian. Terus password-nya ini terlalu rumit, saya pakai yang simple aja, 1 sampai 5. Confirm valerian@valerian.net, sorry. valerian.net. Oke ya, confirm use of with password nih karena ini password kita lemah. Kalau udah install, selesai, WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Oke, username sudah. Oke, tinggal kita login. Tadi pakai Valerian, loginnya passwordnya 1 sampai 5. Oke, sekarang kita coba masuk ke halaman dashboard admin dari WordPress. Oke, ini lumayan lama. Nah, ini adalah halaman dashboardnya. Di sini kalian bisa ngapa-ngapain. Cuman yang mungkin saya tunjukkan adalah gimana caranya bikin tulisan aja ya. Kita bikin tulisannya ini, write your first blog post. Kalian klik aja di sini. Lalu tunggu. Lalu kalian bentar. Nah, ini dia. Tinggal kalian di sini, misalnya di sini adalah portal berita hari ini. Terus misalnya deskripsinya, ini adalah contoh website menggunakan CMS WordPress di Debian 10.4 ya. Tinggal publish. Oke. Sekarang kita coba akses www.berita.com. Nah, ini adalah postingan yang sudah kita buat tadi. Kalau ini yang sudah default dari sana, Hello World, portal berita hari ini. Kalau kita klik, ya ini ada contoh website menggunakan CMS, gitu ya. Jadi tampilannya menjadi lebih bagus kalau kita menggunakan CMS. Ini sebutannya WordPress ini CMS ya, Content Management System, di mana kita mengisikan konten dari sebuah web yang sudah kita buat. Seperti itu ya. Oke, berarti sudah selesai untuk injeksi CMS WordPress ke web kita, dan tadi database-nya juga sudah selesai. Berarti video ini dan konfigurasi hari ini sebenarnya sudah selesai. Jadi tinggal kalian berkreativitas di halaman web kalian ini, seperti itu ya. Nah, sekali lagi mungkin yang saya ingatkan adalah mungkin karena banyak sumber di internet itu bagaimana cara menginstal phpMyAdmin itu berbeda-beda, jadi kalian bebas mau ngikut yang mana. Yang penting phpMyAdmin itu adalah sebuah layanan yang mempermudah kita sebagai administrator database untuk memanage database kita. Kalau misalnya kalian udah lihai pakai yang versi CLI ya nggak apa-apa gitu, terserah kalian. Cuman sayang aja kalau misalnya kita tidak memanfaatkan phpMyAdmin ini untuk memanage untuk manage database kita, seperti itu. Oke, sampai sini dulu buat video hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Nanti kita akan lanjut lagi ke proxy server di video selanjutnya. Terima kasih.